Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bianca Zahira Putri dengan NPM 2217051115 akan mempresentasikan tugas 2 TBO yaitu tentang Finite State Machine. Pengertian Finite State Machine (FSM) atau yang dikenal juga sebagai automata adalah model komputasi teoritis yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang dapat berada dalam sejumlah keadaan yang berbeda pada waktu tertentu. FSM terdiri dari sejumlah keadaan atau states yang dapat berubah dalam respons terhadap masukan atau input yang diberikan. Perubahan keadaan ini diatur oleh aturan atau transisi yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian finite automata. Finite atau automata atau FA adalah model matematis yang digunakan dalam teori bahasa formal dan teori automata untuk menggambarkan mesin yang dapat berada dalam sejumlah keadaan terbatas dan melakukan transisi antar keadaan berdasarkan masukan yang diberikan. FA digunakan untuk memahami bahasa formal, mengenali pola, dan memodelkan perilaku sistem komputasi yang sederhana. DFA. Deterministic Finite Automaton atau DFA adalah jenis finite automaton yang sangat terstruktur dan memiliki aturan ketat tentang bagaimana mesin berperilaku. DFA memiliki keadaan-keadaan terbatas dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut yang sesuai dengan masukan. Ini adalah model matematis yang berguna untuk mengenali bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi reguler dan digunakan dalam pengenalan pola, analisis sintaksis, dan banyak aplikasi lainnya. Struktur dasar dari DFA. Yang pertama itu ada M yang beranggotakan Chi, Sigma, apa sih namanya? Delta ya. S sama F. Yang pertama itu ada Sigma. Sigma itu alfabet. Misalnya, Sigmanya itu beranggotakan, merupakan himpunan yang berisi 0 dan 1 untuk alfabet biner. Yang ketiga itu ada Q. Q adalah kumpulan keadaan. Misalnya, Q sama dengan Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Q0 itu adalah keadaan awal, atau bisa juga ditulis sebagai S. Misalnya, Q0 elemen dari Q, atau S elemen dari Q. F merupakan kumpulan keadaan akhir, misalnya F subset dari Q. Lalu ada delta. Delta itu fungsi transisi. Misalnya delta Q kali X, maka 2 pangkat Q, yang berarti delta adalah fungsi dari pasangan keadaan simbol input yang menghasilkan himpunan keadaan yang mungkin. Ini ada contoh DFA, seperti pada gambar di sini. Jadi, DFA itu dia memiliki setiap stage-nya itu memiliki tepat 2 atau tepat semua sigma. Jadi karena di situ dia memiliki anggota A dan B, maka semua state itu memiliki A dan B. Selanjutnya ada kesetaraan 2 DFA. Kesetaraan 2 deterministic finite automata atau DFA merujuk pada konsep bahwa 2 DFA dapat dianggap setara jika mereka mengenali bahasa yang sama. Dengan kata lain, jika keduanya menerima dan menolak string yang sama, maka DFA tersebut setara dalam konteks pengenalan bahasa yang dihasilkan. Contoh dari kesetaraan DFA. Langkah pertama, karena keadaan awal dan keadaan akhir dari kedua otomaton sama, maka itu memverifikasi kesetaraannya. Langkah kedua, periksa setiap keadaan dengan membuat tabel keadaan berdasarkan alfabet masukan. Nah, ini adalah tabel kesetaraannya. Fs mewakili keadaan akhir atau final state, Is mewakili keadaan menengah atau non-final state. Jadi langkah ketiga untuk pasangan pertama keadaan hasilnya berada di keadaan akhir sebagai kombinasi. Langkah keempat, untuk pasangan Q2 dan Q5 saat dioperasikan dengan alfabet input, mereka berada di keadaan yang berbeda, yaitu salah satunya di keadaan akhir dan yang lainnya di keadaan menengah.
Selanjutnya ada NFA. Non-deterministic finite automaton atau NFA adalah jenis finite automaton yang memungkinkan untuk ada beberapa transisi yang mungkin dari satu keadaan ke keadaan lain pada input tertentu. NFA lebih fleksibel dibandingkan dengan DFA karena memiliki banyak kebebasan dalam milih transisi yang berarti bahwa pada saat tertentu NFA dapat berada dalam beberapa keadaan berbeda secara bersamaan. Jadi perbedaan DFA dan NFA itu pertama dari transisi non-deterministik. NFA memungkinkan beberapa transisi yang mungkin dari satu keadaan dengan input yang sama. Sedangkan DFA memiliki satu transisi pasti untuk setiap kombinasi keadaan dan simbol input. Kedua, ada ketidakpastian. Ketika NFA berada dalam keadaan tertentu dengan input tertentu, tidak selalu jelas ke keadaan mana akan beralih. Sebaliknya, pada DFA, transisi selalu deterministik. Yang ketiga ada keadaan tidak terpakai. NFA dapat memiliki keadaan yang tidak terpakai, yang berarti beberapa keadaan mungkin tidak memiliki transisi apapun untuk beberapa simbol input, sedangkan DFA tidak memiliki keadaan yang tidak terpakai. Ada struktur dasar dari DF dari NFA ya. Struktur dasar dari NFA. Yang pertama itu ada M yang beranggotakan Q, sigma, delta, S sama F. Sigma itu alfabet. Misalnya untuk sigma alfabet biner itu ada 0 sama 1. Sebenarnya untuk struktur dasar ini dia memiliki struktur dasar yang sama dengan DFA. Jadi kita langsung ke contoh NFA aja. Ini adalah contoh dari NFA. Nah, jadi kesimpulannya, FSM adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang berada dalam keadaan terbatas dan melakukan transisi berdasarkan pemasukan. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi komputasi dan pemrosesan informasi. Pemahaman tentang FSM, DFA, dan NFA adalah dasar untuk konsep lebih lanjut dalam ilmu komputer, seperti ekspresi reguler, bahasa formal, dan automata sel. Mereka membantu membangun fondasi kuat dalam pemahaman komputasi. Memahami konsep-konsep ini memberikan dasar penting bagi para profesional dalam ilmu komputer dan membantu dalam permodalan sistem, analisis data, dan pengembangan solusi perangkat lunak yang kompleks. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.